Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Ikuti terus sampai habis ya agar kamu terus update informasi mengenai saham. Berita pertama, seperti biasa kita ke Wall Street ya. Wall Street ditutup menguat kemarin di perdagangan hari Rabu setelah risalah The Fed memberi sinyal fokus pengendalian inflasi. Ya, ini dia rinciannya. Dow Jones naik 0,40%, S&P naik 0,77% dan Nasdaq naik 0,48%. Sementara itu bursa Asia kemarin ditutup beragam ya. Ada yang naik, ada yang turun. Hang Seng Kospi malah melesat. Dan untuk IHSG kemarin anjlok 1,1%, saham Gia dan Adro longsor ARB. Dan kemarin untuk BBCA dan BBRI itu terbesar ya, mencermati saham-saham yang banyak dijual asing ya. Ini berikut ini data-datanya ya. Ini dia 10 saham dengan net sale terbesar asing ya pada Rabu kemarin. Pertama ada bank-bank nih. Ada BBCA, BBRI, kemudian Telkom, UNTR, SMGR, INTP. Ini sama-sama semuanya pada dijual oleh asing ya. Goto, AMRT, Arto, dan Excel ya. Oke, kalau gitu hari ini gimana nih? Nah, bursa Asia hari ini dibuka cerah, tidak peduli ekonomi sedang gelap. Tapi tidak dengan IHSG nih. IHSG hari ini anjloknya lumayan dalam ya, 1,73%, dipimpin rontoknya sektor energi ya. Ini di sesi pertama perdagangan. Ya, kita tinggalkan bursa saham, kita ke komoditi. Yang pertama ada CPO di mana harganya rontok hari ini. Lalu untuk minyak juga sama ya, anjlok 5%, WTI sentuh 72 US dollar per barel. Hal ini dikarenakan karena meningkatnya kasus COVID-19 di Cina dan kekhawatiran resesi global. Sedangkan untuk nikel ya malah sebaliknya nih, pembukaan ekonomi Cina menyulut harga nikel. Simak rekomendasi saham Antam dan Inco, dan saham Antam dan Inco ini memang naik ya. Ternyata memang tersulut juga nih gara-gara harga nikel juga yang naik. Yang naik ada juga emas. Resesi di depan mata, emas dunia meroket. Nah, jadi memang kalau emas ini ya, kalau memang kondisinya ada kondisi yang kurang bagus nih, malah dia harganya biasanya naik ya. Dan ada lagi batu bara juga, harga batu bara yang khusus Indonesia ini malah naik. Nah, ini juga semakin meningkatkan cuan ya daripada emiten-emiten batu bara di Indonesia. Oke, kita ke kabar emiten ya. Ngomongin soal komoditi ini ada MDKA atau Merdeka Gold, di mana UOB Kay Hian serok 1,34 miliar lembar saham BMDKA bernilai 5,82 triliun. UOBK ini merupakan perusahaan berbasis di Singapura ya kantornya. Nah, untuk pembelian ini setara dengan 5,6%. Dan saat ini nilai kapitalisasi pasar MDKA adalah 104 triliun lebih. Dan per 30 November kemarin tercatat ya untuk beberapa pemegang saham yang di atas 5% dari saham MDKA ini antara lain Mitra Daya Mustika, Garibaldi Thohir, Suwarna Arta, Mandiri, Saratoga Investama, dan Hong Kong Brand and Cattle. Dan untuk kepemilikan saham publiknya itu mencapai 51,368%. Berikutnya kita ke ESA ya, ini gas ya, anak usaha Surya Esa meraih proper hijau. Penghargaan proper hijau ini diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya pada tanggal 27 Desember kemarin. Ini menunjukkan keberhasilan dicapai dan komitmen ESA dalam mengimplementasikan lebih dari sekedar kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan. Berikutnya kita ke pembangkit tenaga listrik, ada Arkora Hydro atau Arko yang mencaplok saham Akeh demi bangun PLTA di Kalimantan Barat. Akeh ini dimaksud adalah PT Arkora Kalimantan Energi Hijau. Arko menjelaskan tujuan dari transaksi ini yaitu perseroan melalui Akeh akan mengembangkan potensi pembangkit listrik tenaga air skala besar dengan melakukan studi-studi yang diperlukan. Anak perusahaan Arko yang dimaksud adalah AHT ya, merupakan perusahaan terkendali Arko yang sahamnya dimiliki oleh Arko secara langsung sebesar 99%. Oke, semoga setelah ini bisa lancar kinerjanya ya setelah membeli perusahaan pembangkit listrik. Dan berikutnya kita ke yang biasa mengangkut minyak mentah dan juga bahan kimia beracun ya, ada SDMU atau Sidomulyo Selaras. Sudah bosan rugi, SDMU meraih laba di kuartal 3 tahun ini dan labanya sebesar 2,37 miliar. Dan nominal ini meningkat ya dibandingkan dengan tahun lalu. Di periode yang sama itu malah rugi bersihnya itu senilai 8,83 miliar.
Hal ini diakibatkan karena ada peningkatan jumlah pendapatan bersih nih senilai 70,36 miliar, ini meningkat 16,85%. Ya, selanjutnya kita ke ini ya, emiten investasi dan juga dia di media seperti majalah. Ada Diandra Media atau Dian, di mana sahamnya itu diborong 299,23 juta lembar saham oleh Zuli Sekuritas atau yang berkode ZULE. Dengan begitu, saat ini jumlah kepemilikan sahamnya adalah 7% nih, setara dengan 299,23 juta eksemplar. Selanjutnya kita ke konstruksi. Ada PPRI nih, dapat kontrak baru 99,6 miliar untuk proyek ibu kota baru. Proyeknya adalah pembangunan untuk pekerjaan pembangunan dermaga logistik ya di ibu kota baru. Jadi meliputi pembangunan jeti, pembangunan jalan pendekat, dan pembangunan stockyard. Dan ada kabar yang kurang menyenangkan nih, sampai akhirnya sahamnya ARB hari ini ya, ada Mora. Profil bos Mora Telindo Mora Galumbang Menak menjadi tersangka kasus BTS. Dan ternyata beliau ini mempunyai pengalaman cukup lama di dunia telekomunikasi nih. Beliau mengawali karirnya di BUMN Telkom setelah lulus dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 92. Dan beliau ini merupakan founder ya, salah satu founder dari Mora. Di bawah kepemimpinan beliau, Mora Telindo menjadi perusahaan Indonesia pertama yang memiliki kemampuan instalasi jaringan serat optik di Orchard Road, Singapura. Semoga aja ya setelah ini mendapatkan pengganti yang baru, jika memang harus diganti nih direktur dari Mora ya, agar tetap terus berjalan nih sahamnya, bisa mengembalikan kepercayaan lagi para investor. Ya, berikutnya kita ke ICBP. Saham Antoni Salim Indofood menggusur Adro dari top 10 market cap karena dia sahamnya naik sementara Adronya turun, akhirnya sekarang bergantian nih posisinya. Jadi saat ini kapitalisasi dari ICBP mencapai 118 triliun atau setara 1,25% dari total kapitalisasi pasar senilai 9.424 triliun. Jadi dapat berkah ya dari penurunan Adro nih 3 hari berturut-turut. Oke, berikutnya ke kesehatan. Ada Kalbe Farma, ini kabar baik ya, investasi 155,7 miliar ke perusahaan Korea Selatan Rogen, yaitu perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan produk biologi di Korea Selatan. Oke, semoga menghasilkan kinerja yang baik ya. Dan kita ke sektor keuangan nih. Yang pertama ada Panin Sekuritas atau PANS, di mana sudah selesai melakukan buyback sampai tanggal 30 Desember kemarin. Jadi selama periode 3 bulan, perusahaan efek ini telah membeli 3,15 juta lembar saham dengan nilai pembelian total 5,87 miliar. Berikutnya kita ke perbankan. Yang pertama ada BSI nih, Bank Syariah Indonesia menerbitkan KTA elektronik untuk personel Polri. Ini bagus ya, karena kita tahu bahwa anggota Polri di Indonesia itu banyak sekali, dan jika kerjasama dalam kredit tanpa agunan, anggap aja ya 10% nih yang mengajukan atau mungkin 5% ya, itu banyak banget nih ya. Ini pertanda bagus ya untuk BSI karena penyaluran kreditnya semakin meningkat untuk ke depan ya, ada potensi. Dan sebelumnya BSI ini sudah menyalurkan payroll personel Polri sebanyak 14.500 personil dan terus berkomitmen ya, jadi udah penggajiannya udah lewat BSI nih. Oke, semoga ke depan juga semakin banyak juga ya kerjasama antara BSI dan Polri. Nah, terakhir ini tentang bank, yaitu BBTN, di mana investor yang tebus rek isu saham BBTN mencapai 87%. Ini luar biasa ya. Biasanya kalau rek isu itu kebanyakan dijual nih di pasar tunai atau bahkan nggak ngerti diapa-apain, jadi dibiarin aja ya. Tapi ini 87% menebus, jadi investor masih banyak yang percaya nih dengan BBTN. Jadi pada saat valuasi murah, apalagi di saat turun harganya karena rek isu mendekati harga pelaksanaan, maka ditampung nih sama para investornya dengan cara menebus. Jadi jumlah lembar saham yang ditebus itu ada 423,07 juta unit HMETD yang berkode BBTN strip R, dan harga pelaksanaannya kemarin adalah 1.200 ya. Jadi di total itu terdapat 518 miliar lebih. Ya, jika di total sejak 28 Desember sampai 3 Januari, total rek isu ditebus itu sebanyak 2,98 miliar unit. Jumlah ini setara dengan 86,75%. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.